Shalom keluarga damai, kita bertemu kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera Rabu 6 Oktober 2021. Mari kita mempersiapkan hati sambil sebuah pujian akan mengiringi kita memasuki perenungan firman Tuhan. Setialah mengikut Tuhanmu, bersaksilah di dunia tentang penebusmu yang mati disalibkan di bukit Golgota. Tetapi Dia bangkitkan besar kuasa-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya benar ya Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan kami untuk tetap setia mengikuti Engkau. Kami rindu kebenaran firman Tuhan yang terus memampukan kami untuk tetap teguh dan setia melakukan apa yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau yang menguduskan dan melayakkan hati setiap kami untuk datang ke hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dalam Matius 5 ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-37. Saya akan membacakan bagi setiap kita. Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzinah. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, janganlah bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Bapak Ibu Saudara, demikianlah firman Tuhan. Dan tema perenungan firman Tuhan kita pada hari ini adalah etika hati. Bapak Ibu Saudara, dalam bagian firman Tuhan yang telah kita baca, kita dapat melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan hal konkret seorang pengikut Kristus untuk hidup benar sesuai dengan ajarannya. Keunikan ajaran dan tindakan Yesus sebenarnya pada waktu itu berpotensi memunculkan tuduhan bahwa Yesus telah meniadakan hukum Taurat. Jika ini yang terjadi, apa yang diajarkan dan dilakukan oleh Tuhan Yesus merupakan sebuah kasus yang sangat serius bagi masyarakat Yahudi pada waktu itu.
Karena hukum Taurat adalah tanda perjanjian umat dengan Allah, dan ketaatan terhadap Taurat merupakan harga mati bagi sebagian besar orang Yahudi. Lalu bagaimana menjalankan kehidupan yang benar yang melampaui apa yang dilakukan para pemuka agama Yahudi pada waktu itu? Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan tentang motivasi di balik melakukan hukum Taurat, yaitu etika hati. Tuhan Yesus menentang penafsiran Taurat yang keliru, yang justru semakin membuat peluang untuk berbuat dosa dan tidak melakukan apa yang Tuhan Allah telah rencanakan. Justru melalui inkarnasinya, Kristus menuntaskan tujuan hukum Taurat. Apa yang sudah direncanakan Allah dan dinyatakan melalui Taurat, hal itu direalisasikan melalui pelayanan Yesus Kristus, Sang Mesias. Ia datang untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah, bukan meniadakan. Dalam keseluruhan pelayanan Kristus, ia memang melakukan 3 poin ini. Ia datang untuk mentaati Taurat, ia datang untuk menerangkan makna yang lebih esensial dari Taurat, dan ia juga datang untuk merealisasikan tujuan Taurat itu. Taurat menunjukkan keberdosaan manusia. Manusia menyadari dirinya tidak berdaya dalam mentaati Taurat. Dan pengungkapan dosa melalui Taurat ini sebenarnya merupakan persiapan supaya setiap umat memahami bahwa keselamatan adalah anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Sehingga ketika para pengikut Kristus mentaati perintah Tuhan, ketaatan itu merupakan ekspresi iman dan ucapan syukur atas karya keselamatan yang dituntaskan oleh Kristus, bukan lagi sebagai tuntutan legalistik atau syarat keselamatan. Bapak Ibu Saudara, semua hal ini dimulai dari hati yang telah diperbaharui oleh Roh Kudus yang melahirbarukan orang berdosa menjadi anak-anak Tuhan. Dengan hati yang sudah dibaharui, maka kita bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan dengan pemahaman yang benar. Seperti bacaan yang sudah kita baca, membunuh bukan semata-mata melalui perbuatan fisik, marah dan memfitnah juga bisa membunuh. Adalah munafik jika melakukan ritual ibadah dengan hati yang mendendam. Perzinahan dimulai dari hati yang kotor, berfantasi jorok, melecehkan lawan jenis, dan akhirnya bermuara pada perbuatan zina. Melegalkan perceraian sama dengan menolak penetapan Tuhan atas pernikahan kudus, dan hal-hal lainnya yang perlu kita lakukan sebagai pengikut Kristus. Melihat segala perintah Tuhan dengan kacamata yang benar dan motivasi hati yang tepat. Mari kita hidup benar di hadapan Tuhan, dimulai dari hati yang rindu, semakin hari semakin dibaharui oleh Allah Roh Kudus, sehingga kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan menyenangkan hatinya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama bersatu hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk karya keselamatan Allah yang Tuhan nyatakan di dalam Yesus Kristus. Di atas kayu salib kami bersyukur ya Tuhan, Engkau sendiri yang menyucikan dan menguduskan hati setiap kami, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sebenarnya layak untuk menerima hukuman atas dosa-dosa kami. Tetapi kami bersyukur ya Tuhan, di dalam keselamatan Yesus Kristus di atas kayu salib, kami menerima anugerah keselamatan. Kami menerima hidup yang baru dan bahkan kami dilayakkan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami rindu hidup kami menjadi sebuah ungkapan syukur, menjadi sebuah ekspresi iman kami kepada Tuhan melalui kehidupan kami yang semakin hari semakin dibaharui, semakin serupa dengan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan untuk punya hati yang mau menyenangkan Tuhan, punya hati yang mau terus tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.